teman-teman semuanya, Ruang Tamu Ayusi is back. Dan kali ini masih berada di kota Bandung karena bakal ketemu dengan seorang seniman luar biasa lahir di Bandung 12 Januari 1972 dengan nama lengkap Sasongko Wijanarko. Iya kan? Ini dia. Dia udah ngapalin. Luar biasa yang kita sering kenal dengan panggilan Mang Saswi Kumaha Daming. Bang Esti. Alhamdulillah, bener ya, 12 Januari 1972. Kamu ngapalin berapa hari itu? 3 hari 4 malam. Mau ujian ya? Kayak mau ujian ya? Iya. Mau wawancari saya ngapalin dulu. Ngapalin dulu supaya bener gitu. Betul. Dan ternyata hari ini kita ketemu langsung dengan Mang Saswi. Iya. Nah, Mang Saswi, setelah perjalanan kemana-mana, emang kemana aja Mas perjalanannya, Mang? Ke situ-situ aja. Makanya saya mah Bandung Jakarta. Oh iya benar ya. Ya kan karena ada pepatah mengatakan bersakit-sakit di Jakarta diopname di Bandung. Pak, itulah lagi patut baru apa gimana? Udah ganti. Oh bukan ya? Bukan. Kayak berakit-rakit dahulu. Iya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu Bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang nu numpakan. Aing hayang numpang. Ditumpakan kamu, Oh iya bukan benar. numpang. Oh iya benar. Nah, tapi ini unik sekali di Ruang Tamu Ayusi kali ini. Biar para netizen nggak penasaran, karena kalau kita lihat seorang Mang Saswi ini seniman, public figure, sudah terkenal. Padahal cita-citanya kalau kalian tahu dulu tuh pengen jadi tentara. Nah, silahkan diceritakan kumahis bisas beginis. Oke. Sebenarnya tuh ceritanya itu udah banyak sekali ya, beberapa infotainment, beberapa newsletter ataupun apa itu menanyakan cita-cita saya dulu. Memang cita-cita saya dulu setinggi langit. Oke. Ya biasalah waktu itu mah memang dari kecil saya pengen jadi pilot. Dari kecil mau jadi pilot. Pilot pesawat tempur ya, pilot komersil. Oh, oke. Memang lebih spesial. Nah, ketika setelah SMP, SMA, tiba-tiba saya pengen jadi akabri, yaitu jenjangnya harus ke AAU. Angkatan Udara untuk jadi pilot penerbang. Betul. Pesawat tempur terutama. Nah, itu makanya saya masuk situ. Bukan hanya itu aja. Ketika itu memang perekonomian saya juga lagi, keluarga saya juga tidak bagus-bagus amat lah perekonomian. Makanya nyari setelah lulus SMA mau ngapain? Ya mencari sesuatu yang gratisan atuh. Gratisan, ya. Salah satunya yaitu akabri. Nah itu akabri itu gratis guys. Oh gitu? Gratis atuh. Dan alhamdulillah masuk. Masuk Man? Masuk di daerah. Oh keren banget. Usianya banyak masuk itu. Oh iya. Tapi akhirnya langsung terjun ke public figure seniman ini gimana akhirnya? Kan berbalik terbalik. Betul. Ke dunia entertain itu ya nggak tahu emang jalannya dikasih ke situ, karena memang dari dulu juga saya dari SMP suka teater, suka masuk pramuka, tampil di api unggun biasa kayak gitu lah ya, penampil mungkin ya aku tuh atau penampilin Itu dong Pak. ya maksudnya tuh memang sering untuk berkesenian saya ada rasa. Benar. Terutama untuk berteater dan sebagainya. Nah, ketika saya pulang dari Magelang, itu tuh teman-teman saya kaget. Sangkanya kan saya pasti jadilah tentara. Ternyata gagal. Ada senior saya, teman SD, satu alma mater, SD, SMP, SMA. Nah, akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol. Udah, ngilu urang. Diajakin lah ya. Ngilu urang ke Jakarta. Dia kebetulan ada PH untuk sebagai musikalisasi sebuah sinetron. Yang musikin soundtracknya sinetron ini, terus backsoundnya dan sebagainya, mereka yang bikin PH ini. Ya. Saya datang ke sana untuk belajar apa? Belajar membuat sebuah skenario sinetron dan film. Sinetron. Saya belajar di situ. Bikin skenario itu kayak gini, menjadi sebuah tontonan. Iya. Belajarlah saya. Dia mencoba bikin skenario cek cerita ya
yang saya pertama bikin skenario adalah Oke. judulnya Kendala Menuju Asa. Kendala menuju asa. Asa berat. Berat itu, berat tingkat tinggi ya. Saya nggak kebayang bahwa itu tuh ternyata pas setelah saya kesini naon aingnya Iya, benar-benar. ceritanya tuh soal apa? Soal seorang yang pelatih vokal grup Oke. bertemu banyak cewek. Ya. Lah kehidupan itu yang saya gambarin. Oh. Itulah mencoba untuk membuat skenario. Itu masih tahun 91-an lah. Nah, dari situ dipersingkat, akhirnya dari PH situ saya kenal bos ya, bukan senior saya juga di Senior situ. juga. Nah, itu untuk supaya mendingan kamu kesana aja ke lokasi produksi sinetron. Oh, langsung eksekusi. Oke. Sana ngeliatin aja adegannya apa, sekalian belajar lah. Ayo, jadi saya di sana Sukabumi tinggal sama kru dan sebagainya. Ya. Sebagai perwakilan dari musik. Perwakilan Director. dari musik director. Iya, karena kan Wes, di hebat. pengadegan ini musiknya kayak gimana nanti Iya. dilaporin, ceritanya gitu. Nah, tapi cuman saya mah sohayang nyaho, jadinya tuh ketika di situ justru saya bukan memikirkan adegan dan sebagainya. Dan menurut saya mah waktu itu sejana mah mesti penting nanti ningali gambar wengke kan. Kalau musik director lihat adegan dan sebagainya kan, ketika setelah diedit dikasih musiknya apa. Makanya saya di situ mulai belajar naon sih lighting, apa sih itu audio boom dan Iya, sebagainya. iya benar-benar yang ada di lokasi syuting. Sampai waktu itu tuh kru lighting tuh sebel sama saya kayaknya. Dia tuh mungkin kesel karena dia Iya lagi kerja benar. ditanya-tanya. Lagi kerja ditanyain apa Dari bananya. situ saya bisa belajar soal adegan. Adegan. Jadi kan ada skrip, ada tukang menggal. Oh ya. Action. Nah, benar. itu dia nulis adegan. Saya set adegan mana terus skrip, di situ anak skrip berarti. Ya. Nah, itu saya bisa belajar. Oh, gitu caranya. Sampai akhirnya ada mungkin kru audio, orang boomernya tuh sakit, nggak datang. Oh. Dia nyari orang yang buat megangin. Jadi Mang Saswi dong. Pegangin lah, ikutin. Iya, buat audio aja deh atas. Oh, boomer, jadi gitu ya. Set. Iya benar. Nah, saya cobain gitu, Set. Nanti kalau itu mah gimana dia ngomong kan, si artis Iya, yang ngomong benar. kita ikutin. Diikutin. Nah, pas lagi adegan gitu kita ikutin. Set. Oke. Tiba-tiba habis ke frame dong saya. Oh iya. Pada ketawa semua. Nggak sengaja itu pasti ya. Ya nggak sengaja kan, saya juga tegang Iya, di situ kan baru benar. pertama kali. Iya. The first time, Yes. saya ikutin si artisnya masuk ke situ, saya ikutin jalan, tiba-tiba aja di frame, cut, ketawa semuanya. Emang kenapa saya tuh kan, saya bingung. Bodoh banget. Masuk ke kamera. Ternyata saya masuk ke kamera karena si artisnya gitu. Arahnya ke situ diikutin, Iya. nggak sengaja. Nah, pertama saya masuk ke kamera. Ya. Nah di situ juga. Oh, dari pengalaman itu juga. Iya, jadi selama sebulan di Sukabumi bikin sinetron itu, tiba-tiba perlu ekstras. Oh iya. Figuran. Lah, ekstras ya. Figurannya apa? Lu keluar dari telepon umum, wah ini mau pasar bener, dibikin pasar. Telepon umum lagi nelfon keluar, terus si artis utamanya tuh masuk ke telepon gue. Oh. Set, itu cuman adegannya lu keluar, set, udah selesai. Ekstras itu Mang Saswi nerima berapa yang didapat pertama kali dengan kamera Waduh, saya ekstras? lupa itu dapat berapa ya. Ada Saya lupa. berapa ratus ribu? Oh, nggak sampai ratus. Oh gitu Mang? Kira-kira Gocap tuh isi. 50.000 pertama kali Mang Saswi. Ya. Nah, setelah 15 tahun karena bersama teman-teman yang lain kumpul di situ, banyak pertunjukan yang saya dan banyak orang-orang yang ketemu seperti Didi Petet, Didi almarhum. Petet, ya. Itu kan DKSB juga dulu dia pemain gamelan. Lalu ketemu sama produser film Kabayan, Chan Parwes. Ya. Ketemu dengan Putu Wijaya, ketemu dengan Mas Nano Yantia. Orang-orang besar pada masa orang besar dan itu koleganya Mas Hari semua Iya, teman-teman. iya benar. Gitu saya ikut kenal. Nah disitulah saya bisa mempelajari karena
Sigaki, jadi tiap ada pertunjukan saya nonton, oh ngelatihnya Sigaki. Oh, ada yang dipelajari lagi. Ya pastilah. Gitu. Selain Mang Saswi apa? Gimana rasanya jadi public figure? Ya bedanya kalau sama yang dulu, yang sekarang ya pasti lebih hati-hati sekarang lah. Lebih hati-hati sekarang. Iyalah. Apa yang dia harus hati-hatiin? Semua orang sekarang sudah bisa menjadi infotainment man. Oh, iya, ataupun benar-benar. Paparazzi. Iya, paparazzi. Karena semua orang hampir rata-rata punya handphone. Oh iya benar. Jadi ketika kita menjadi public figure atau siapapun, bisa ke anu jahil, anu hayang ngarekam tiba-tiba. Oh iya benar. Dan kan ada wadahnya. Iya, betul. Lambe utah. Oh, siap, itu dah. Tinggal dikasih kamu misalkan lagi iya, ketemu, benar. saya fotokan, lumayan nih Barang bukti. Set, kirim ya. Biasa pemasukan. Cuan ya, cuan. Jadi memang rasanya jadi public figure Ya, untuk hati-hati. sekarang udah harus hati-hati. Nah, berarti ada beberapa peran memang yang buat Mas Saswi harus terus dipelajari gitu ya, Mang ya. Betul. Termasuk yang paling dekat sama kita-kita ini, seorang Mang Saswi selalu memparodikan lagu-lagu orang besar, orang terkenal. Pernah di Solasido enggak? Apa sih Ya, namanya? Somasi. Oh, iya, Somasi. iya. Nah, itu Enggak, gimana? Kalau di Somasi sih enggak ya. Alhamdulillah enggak. Cuman dulu waktu saya bikin reaksi sempat yang Somasi bukan yang berkepentingan, tapi fans ataupun Netizennya. bukan bukan netizen. netizen. Kalau saya sebut sih bukan netizen. Mungkin dia penggemar tapi orang penting sebenarnya. Saya nggak mau nyebutin lah. Iya. Saya dulu memparodikan ada musisi legend Gomblo. Oh, almarhum Gomblo. Almarhum. Ya. Saya parodi, nggak ngejelekin, cuman saya parodiin sosoknya karena ada Kupas Bintang. Bintang yang akan kita kupas malam ini adalah seorang aktor film laga, Laris Manis Tanjung Kimpul. Orangnya yang saya peranin juga bener sih gak, ompongnya sih gak, dan dia pengamen juga bener. Almarhum juga teman saya itu yang memerani dan bikin percis. Dia bisa nyanyiin Lagu-lagunya. dan bisa percis lah. Karena kalau saya memparodikan bukan berarti untuk menjelekkan, enggak. Pernah saya memparodikan beberapa brand ya. Datanglah padaku, ku cinta padamu. Permen Rapetin bikin rapat mulut usil. Ternyata ada yang malah ngasih bingkisan ke saya. Oh, ada ngasih bingkisan. Terima kasih ya sudah diparodikan. Jadi ini bukan ditegur, malah dikasih bingkisan. Wih, keren. Jadi karena maksud saya mau Menghibur aja, menghibur. pasti orang yang memparodikan atau berarti itu hasilnya itu memang dahsyat. Iya. Besar lah, bukan ece-ece. Iya. Jajang naon atau memparodikan sesuatu yang kacing calang mah. Iya, Gitu dan bisa jadi bangga atau enggak. Berarti lagu aing banyak yang disuka. Kecuali lagu pada teu payu, mal aya atuh yang naon diparodikeun lagu teu payu. Benar, masuk akal. Masuk akal. Iya kan? Iya, masuk Berarti akal. kalau justru Mas Ari mah lebih bangga. Anjing lagu aing diparodikeun, anjing lagu aing dibajak. Berarti alus payu atuh lagu aing. Coba Jadi buat dia mah yang geus alus lah teu naon. kasih contoh yang biasanya diparodikan sama Mang Saswi. Coldplay coba. Kasih contoh Coldplay yang diparodikan sama Mang Saswi. Ini bukan dodol, bukan ongol-ongol. Ini bukan lontong, juga bukan gemblong. Ini bukan wingko, bukan aromanis, bukan juga galendo yang asli dari Ciamis. Bukan ngabobodo, ini memang manis seperti senyumanmu yang bikin aku meringis. Ini mah kue lapis. Keren. Itu the power of Mang Saswi adalah kalau memparodikan lagu-lagu dengan liriknya yang fenomenal. Berarti ada tips-tips sukses versi Mang Saswi apa? Biar netizen pada tahu tong loba gaya seteh tuh. Silahkan Mang Saswi. Kalau buat saya sih silahkan berkreasi
kumaha kamu aja, kamu core-nya di mana, jiwa kamu di mana, mengikuti orang lain juga nggak apa-apa. Jangan takut salah, bahwa kamu bisa ini dan ada yang suka, jalan. Setuju, jangan takut salah, pokoknya kerjain dulu, Ya, gitu betul. ya. Ketika pas kamu yang kerjain ada yang nggak ada yang suka, nggak ngesurun tas gitu, cari lagi yang lain. Cari lagi yang lain. Ketika ada yang suka, ya jalanin aja. Benar. Gitu. Why not? Setuju, berarti itu versi Mang Saswi. Kedepannya Mang Saswi mau bikin apa ini? Apakah ada proyek kerjaan lagi? Apakah ada bisnis? Ataukah apa? Insya Allah lah beberapa tahun dari belakang juga saya pengen bikin film. Mau bikin film? Ya. Oh, jadi nanti produser sutradara Mang Saswi langsung sendiri ya? Ya, saya ide cerita dari saya yang nulis mah mudah-mudahan adalah yang lebih baik dari saya ya. Amin ya Allah. Saya pengen bikin Once Upon a Time in Cicadas. Once Upon a Time in Cicadas. Oh iya. Cicadas? Cicadas I know. Near Cicadas. Jangan sorong. Yes, right. Oh, oke. Saya pengennya sih jadi itu. Oke, jadi ini Bagus progres yang akan disiapkan oleh seorang Mas Saswi mau bikin film sendiri. Gitu. Amin, semoga tercapai. Nah, itu tadi terima kasih Mang Saswi atas Sami-sami, waktunya bikin ayo. video di ruang tamu Ayusi. Pokoknya buat kalian jangan lupa follow Instagramnya Mang Saswi sama YouTube channelnya Saswi Channel. Saswi Channel. Itu subscribe jangan lupa. Pokoknya buat kalian semuanya saksikan video-video berikutnya di ruang tamu Ayusi. Thank you.